Oh ya, bisa dikit ya kurang. Oke. Maaf ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya bakal jadi the first podcast di channelnya, menurut saya. Ini jadi channel yang, karena biasanya di channel yang ini, yang Ella Fitriani itu lebih ke video-video tentang, kemarin saya terakhir Serdos. Jadi lebih ke akademik, terus kemarin video tentang keselamatan kerja di laboratorium. Wow. jadi saya akan pisahkan kayaknya. Kalau yang family mungkin ke channel satunya yang family. Oke, anyway, punyanya banyak banget. Jadi teman-teman, hari ini belum HP dulu. Ya, ulang. Ya. Kau ulang? Enggak, dari teman-teman tadi. Oh, gitu. Itu bisa di-cut kan? Oh, bisa, tapi saya nggak akan cut. Baru silent HP. Jadi hari ini kita kedatangan tamu, Masya Allah, ini dia Mbak Valentina Wong Item. Halo. Yeah, jadi itu nama panggung katanya. Nah, Mbak Valen ini, kenalan dulu deh, Mbak Valen aja yang kenalin. Halo, namanya apa nih penontonnya Mbak Ella? Ada sebutannya nggak? Teman-teman aja deh. Oh, teman-teman. Hai teman-teman, kenalin nama saya Valentina. Saya saat ini sedang mengambil PhD di Curtin University, jurusannya Population Health. Sekarang udah separuh jalan, jadi udah 2 tahun, tinggal 2 tahun lagi. Tinggalnya ya. Tinggal 2 tahun lagi. Nah, jadi Mbak Valen ini, beliau ini apa ya? Kalau bisa dibilang influencer beasiswa dan kuliah di luar negeri. Gitu. Nah, jadi kuliah di Australia sih. Kuliah di Australia lebih spesifik ya? Ya, karena saya pernahnya di Australia aja, nggak pernah di luar negeri yang lain, mungkin berbeda. Jadi di Australia. Tapi sebelumnya S2 di Australia juga, di Curtin juga. Okay. Ya. Jadi followernya berapa nih? Lebih baru 26k more than baru 26.000. Masih banyak yang lebih. Mantap banget ya. Jadi kita sebenarnya lebih pengen tahu kok mau ya repot-repot berbagi tentang, dan saya maksudnya sekarang karena kemarin itu sempat juga proses beasiswa kan, ngerasa emang ini informasi-informasi yang Mbak Valen bagi, kalau belum tahu IG-nya silahkan ya @Valentina Wong Item. Oh ya. Jadi editor tolong. Silakan, nanti itu Masya Allah, itu informasi tentang beasiswa, bagaimana dan segala macam yang kita perlukan untuk hidup di Australia itu ada di sana. Nah, kita tanya nih sama Mbak Valen, apa sih yang memotivasi Mbak Valen untuk membuat fokus gitu ya ke arah memberikan informasi tentang beasiswa kayak gitu. Coba Mbak. Jadi awalnya itu Mbak Ella, saya itu emang senang sharing ya di sosial media, emang senang sharing, tapi memang belum diseriusin dari dulu. Kayak dulu misalnya baru punya anak, saya senang share tentang ASI. Jadi saya share informasi ASI, kenapa bisa meng-ASI. Farmasi dan public health. Ya, farmasi dan public health. Cuman yang saya sharing tuh yang saya alami, misalnya kalau ASI apa kesulitan saya, apa sampai berhasil gimana, itu saya sharing di Instagram. Nah, itu followersnya udah suka. Followers tuh masih mahasiswa teman-teman, mereka pada feedback positif ya, jadi saya sering sharing. Terus waktu itu senang masak, waktu pandemi senang masak, saya sharing masak juga, minta share resep, saya bikin cookpad. Jadi pada dasarnya tuh emang senang sharing gitu loh Mbak Ella, senang sharing. Terus waktu itu entah kenapa ya, waktu di Australia pengen sharing juga masalah kehidupan Australia, kecetus ide aja kenapa nggak diseriusin sosial media ini tempat media sharing. Ini gitu. Pas kuliah S2 pas kuliah S3. Okay. Baru mulai rajin sharing itu paling 5 tahun 6 tahun ke belakang lah, waktu udah berkeluarga kemudian punya anak, mulai sharingnya tuh sharing ASI, misalnya sharing tapi yang ASI dulu. Fokus ke beasiswa itu baru aja fokus ke beasiswa. Nah, ini Mbak, ini ceritanya lagi. Emang itu yang mau dikulik-kulik. Nah, waktu saya memutuskan nih, saya kan kalau memutuskan sesuatu harus saya pasti izin sama suami dulu, karena pasti akan akan mau nggak mau mengambil ada waktu yang diambil kan gitu. Jadi waktu itu saya izin sama suami, boleh nggak saya seriusin belajar sosial media. Belajar itu kan artinya baru mau belajar. Padahal rajin sharing itu udah 5-6 tahun terakhir belakangan, tapi waktu itu akhir tahun 2023
boleh nggak diseriusin belajar sosial media gitu. Terus suami nanya kan tujuannya apa, ya supaya lebih banyak lagi followersnya, bukan endorse atau apa sih Mbak, supaya informasinya lebih luas lagi gitu. Jadi followersnya lebih banyak, informasinya menjangkau lebih banyak orang lagi. Nah habis itu saya cari-cari kan di Instagram kalau mau belajar sosial media kemana, ketemu nih akun belajar sosial media buat mama-mama waktu itu. Buat mama-mama. Terus dia ada program promo kan, gimana kalau kita bimbing intensif, tapi ada PR-nya nih. PR-nya adalah mengerjakan 60 hari, setiap hari posting satu postingan, satu reels. Reels ya. Satu reels. Jadi kita bayar untuk ikut kelas itu, kemudian diajarin sama kelas itu gimana cara nentuin, bikin profil dulu yang menarik supaya orang mau follow, terus menentukan niche. Nah waktu itu menentukan niche, saya sharing juga sama suami, niche-nya baiknya apa ya, apa saya sebagai niche itu topik spesifik kita, karena kalau kita buat sosial media topiknya terlalu luas, yang follower itu jadi bingung, ini orang ini mau sharing masalah apa sih. Jadi diajarin juga di sosial media biar fokus gitu ya. Kita nentuin niche. Nah niche saya waktu itu saya konsultasi sama suami, apa saya sebagai dosen, jadi sharing tentang cara belajar itu gimana, bimbingan dengan mahasiswa itu gimana, atau sharing saya sebagai mahasiswa di luar negeri, atau sharing saya sebagai ibu, sebagai istri, gimana cerita-cerita keluarga wong item, atau sharing beasiswa dan sebagainya. Terus suami setuju, gimana kalau ya keseharian bunda aja, bunda di sini kuliah sama bawa keluarga, ya itulah niche-nya. Kemudian saya konsultasi ke mentor sosial media, saya niche-nya ada beberapa alternatif pilihan nih, mau yang dosen kah, mau yang beasiswa kah, atau kehidupan di Australia. Terus mentor bilang, gimana kalau yang kehidupan di Australia aja, soalnya banyak nih orang Indonesia yang kadang kepo gimana sih rasanya hidup di luar negeri gitu kan. Akhirnya ya udah menentukan niche-nya adalah kuliah dan bawa keluarga di Australia. Jadi seputar itu. Seputar itu. Awalnya masih ragu-ragu nih mau share masalah beasiswa atau enggak, mau share kehidupan di Australia atau fokus ke beasiswa gitu. Tapi akhirnya saya semua yang penting ke Australia gitu kan. Nah pas itu tepat dengan pembukaan Australia Awards. Oh iya. Waktu itu saya bikin, awalnya tuh view-nya cuma 1000, 2000, bikin reels gitu. Terus ada satu yang pecah telur, istilahnya pecah telur, yang views-nya itu mencapai 10.000 pertama, 10.000 view. Yang coba saya ingat ya, kayaknya yang apa? Kayak nggak mungkin gitu ya untuk bisa. itu yang kedua. Ada yang pecah telur pertama itu kenapa gagal, hal apa yang bikin gagal beasiswa kayaknya. Hal apa yang bikin gagal beasiswa. Berarti orang malah lebih tertarik ke hal yang negatif membuat iya kan? Nah itu salah satu yang saya belajar juga, orang suka itu kalau relate dengan kehidupan mereka, dan saya bukan memang itu kesulitan yang saya hadapin pas awal. Saya merasa ini, akhirnya saya share dulu saya kesulitannya seperti ini, tapi bisa mengatasinya seperti ini, sehingga mereka bisa relate gitu. Kalau kita branding diri kita yang terlalu ya nggak relate dong dengan mereka. Jadi kadang saya share apa kesulitan saya dulu supaya mereka supaya sobat itu juga bisa relate. Oh dulu kesulitannya. Karena kita juga dulu struggling. Iya. Karena mungkin sekarang mereka sedang struggling juga. Jadi, iya. Itu yang bikin relate. Iya. Jadi banyak juga, misalnya saya kan bentuknya ada reels, ada carousel. Banyak juga yang kasih feedback. Katanya mereka senang dengan tulisan saya, dengan materi saya. Karena kayak ngobrol dengan sesama kesulitan mereka, kayak paham gitu loh. Nggak terlalu paham. Saya juga lihat ya, emang nggak terlalu yang kayak esai ataupun strict to the point, to the point, yang emang sih to the point, tapi kayak yang mengalir flownya enak. Juga bacanya. Karena saya pernah di posisi seperti itu, posisi bingung, jadi saya tahu saya ada emot-emotnya juga. Saya relate kesulitannya apa sih, jadi bisa bercerita di point of view-nya sobat gitu ya. Saya punya panggilan, sampai saya punya panggilan tuh follower saya itu sobat. Hebat banget sih. Jadi ketika karena emang diajarin Mbak, karena memang diajarin kita mau bahasanya apa, followers kita itu kita misalnya panggil moms atau panggil bunda atau panggil gitu. Itu juga ada diajarin dari sana. Sobat keren banget sih, mau itu tapi nanti diikutin. Sobatnya teman-teman, guys, ini kan teman-teman yang panggilan. Oke. Sebenarnya mau tahu juga nih, penasaran. Wong hitam itu kenapa sih? Wong hitam. Padahal tahu tuh. Jadi dari suami itu punya nama bekennya Wong Hitam. Yunan Wong Hitam. Sejak kapan?
Sejak nikah? dulu, belum nikah. Wow. Iya, karena beliau bangga dengan kehitamannya Oh, sih. Masya Allah sih. Beliau kan hitam, jadi bangga dengan kehitamannya, jadi punya nama Brand. beken wong hitam. Jadi keluarga wong hitam. Jadi wong hitam tuh seakan brand sih Mbak, brand. Kita kalau mau bikin usaha nanti juga ada nama wong hitamnya, garasi wong hitam. Karena kan apa, gimana ya, gitu. katanya sih orang-orang kan nggak pede dengan warna kulit, terutama orang betul. Indonesia Iya, kayak iya, gitu. iya. Salah satunya aku pas brandingnya wong hitam tuh wah, Unik keren ya? banget sih. Iya, maksudnya Itu juga mungkin yang menjual ya, karena ada namanya, ada lucu, jadi orang penasaran wong hitam itu apa gitu ya. ada rasa berani, ada rasa proud gitu kan, Iya, kayak iya, gitu iya. yang oh ya kami bisa ini gitu loh, Iya, maksudnya kayak iya. gitu. Itu dari suami sih Mbak, kepedeannya itu dari Alhamdulillah suami. sih. Suami malah marah kalau dibilang putih. Jadi pede Ya dengan bohong tapi kehitamannya. maaf ya Pak Iman. Nah, oh iya kayak gitu terakhir tadi. Tadi udah relate juga sih, support so berarti suami support banget Support ya. banget ya, support banget. Berarti setiap stepnya tuh selalu apa namanya konsultasi sama suami. Konsultasi kayak sama suami. Karena pengalaman juga sih Mbak, apa-apa saya lebih baik inisiatif dari sayanya, bukan saya karena takut dimarahin, karena kedepannya pasti enak kalau suami itu setuju. Iya. Misal ketika saya mau daftar beasiswa, saya udah dari S2 kan udah daftar beasiswanya Australia Awards nih Mbak, Australia Award. Jadi saya tahu kalau kita harus punya rekam jejak untuk meyakinkan pencari beasiswa bahwa kita memang agen pembawa perubahan yang mereka cari. Karena saya sebenarnya nggak siap dengan kegagalan mental saya, memang belum Berarti sekuat itu gitu loh Mbak. Jadi sebelumnya memang mau tahu dulu ini berapa tahun sih mempersiapkan untuk mau daftar beasiswa 2 AS? sampai 3 tahun. 2 sampai 3 Ini yang tahun. untuk PhD. PhD, iya. 2 sampai 3 2 tahun. sampai 3 tahun, guys, iya. teman-teman. Karena emang Jadi dari bukan yang langsung maksudnya mendadak. kan langsung kan katanya kan Mbak Valen ini apply beasiswa S1 dan S2 dan S3-nya AS itu langsung sekali. Alhamdulillah. Tapi persiapannya ternyata 3 tahun. 3 tahun. Karena saya udah tahu dari S2, seketika lulus S2 dari Australia, saya udah tahu saya pengen S3 di Australia. Jadi udah dari kayak udah siap nih, oke, dari sisi kehidupan pribadi udah settle, udah nikah, udah punya anak gitu ya. Pas S2 belum? Belum, S2 masih single. Jadi mulai sounding ke suami, boleh nggak berusaha untuk dapat beasiswa? Boleh, suami oke lah, kasih lampu hijau gitu. Meskipun kita belum ngobrolin gimana nih nanti kerjaan suami dan sebagainya, ngasih lampu hijau boleh. Tapi kemudian saya bilang ke suami, kalau boleh berarti Bunda minta izin, mulai dari sekarang Bunda akan menyibukkan diri untuk membangun rekam jejak Bunda. Kayak apa sih, misalnya ditawarin pekerjaan di kampus, posisi sebagai apa gitu, harus saya mau dan konsekuensinya karena ada pekerjaan tambahan kan, akhirnya waktu bersama keluarga kan menjadi berkurang. Nah itu suami paham karena udah minta izin duluan. Dan kadang kalau ya normal ya, suami misalnya komplain kenapa sih kok sibuk gitu, saya ingetin lagi, ayah ingat ini supaya jalan kita menuju beasiswa itu lebih mulus lagi. Jadi ini ya teman-teman, yang pertama itu ridho suami. Duh, suami saya nih nontonnya. Kak, itu inisiatif saya sih Mbak, dengan izin dan gak izin tuh lebih plong rasanya kalau kita izin duluan. Lebih kepada hati kita sih, hati kita, bukan, ya. Mungkin bukan kepada suaminya, tapi lebih kepada kita ya, nyaman, lebih plong, lebih nyaman. Insyaallah itu yang pertama dan utama. Nah, yang selanjutnya itu apa namanya, how. Jadi kalau untuk mempersiapkan konten misalnya nih ya, kan itu kayaknya sudah diatur kan, 1 carousel 2 reels katanya. Itu kewasidian saya sih. Kewasidian saya. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk bisa mempersiapkan, misalnya dalam 1 hari itu gimana untuk prepare-nya atau editing atau apa kayak gitu? Ya, itu ada proses belajarnya Mbak Ella. Jadi awalnya itu saya kan diajarin juga untuk stok konten. Misalnya kita 1 jam itu rekaman untuk beberapa video gitu ya. Kita udah bikin skrip duluan. Jadi prosesnya itu kita bikin ide, kemudian kita tulis skripnya. Baru dari skrip itu kita ngomong berdasarkan skrip, habis itu editing, habis itu posting. Nah waktu itu awal-awal tuh 1 hari cuma dapat 1 pas masih belajar ya. Nah terus dapat karena masih lama, masih lama, familiar. Belum familiar sama nulis skrip, sama setting kamera dan sebagainya itu masih lama. Tapi karena itu mungkin ya tujuannya kita 60 hari disuruh setiap hari posting supaya belajar juga semakin cepat ya. Jadi makin lama kalau ada ide ya udah tulis aja. Dan saya punya bank ide. Kebetulan saya pakainya Notion. Yang berbayar ya berarti itu ya? Enggak gratis, semuanya gratis. Notion gratis. Kok saya jadinya ini ya, jadi iklan deh nih?
Notion. Ya tapi kok kayak blog, limited blog gitu. Kenapa ya? Enggak sih, enggak Mbak. Really? Iya. Why? Oke. Jadi apapun ada misalnya lagi dapat inspirasi, itu langsung di Notion itu ada bagiannya. Jadi bagian misalnya saya sebagai mahasiswa PhD itu ada foldernya sendiri, saya sebagai content creator itu ada foldernya sendiri. Jadi ada template-nya. Judulnya apa, terus kalau kita juga udah nemu skripnya langsung kita tulis skripnya apa. Kemudian itu bisa ada di-select gitu loh, content Mbak. creator ya. Jadi kalau udah selesai kita posting, itu hilang dari halaman itu ke arsip gitu. Jadi kayak apa ya yang belum ide kita yang belum Jadi keluar. lebih membantu flow dan pekerjaannya dia lebih. Ya. Apa yang membantu ke organizing ide-ide. Iya. Nah, kemudian setelah belajar 60 hari, kita kan nemu polanya nih, Mbak. Kadang kenapa ya konten yang saya bikinnya cuma 10 menit kok malah booming dibanding konten yang bikinnya lama gitu. Jadi ya nothing tulus aja. Kalau memang saya punya waktu banyak, ya udah saya bikin tipe yang saya ngobrol 1,5 menit. Tapi kalau lagi nggak punya waktu, ya udah yang video 10 detik, sisanya panjang di caption gitu aja. Jadi menyesuaikan kita sih, lama-lama menyesuaikan availabilitas. Bukan yang profesional emang karena kita harus mengisi itu. Enggak, itu karena sampingan aja sih, Mbak. Cuman dulu yang awal tapi kalau 60 masih dietnya jadi dulu yang awal 60 hari aja yang setiap hari harus posting, ya itu yang agak-agak itu diproses. Karena PR dari belajar konten tadi. Tapi sekarang udah mengalir aja. Kalau saya punya banyak waktu ya boleh, kalau sedikit sih 60 ya. hari kan berarti kan komitmen ya. Komitmen itu yang paling susah, komitmen. Makanya itu juga PR 60 hari posting satu konten supaya kita belajar komitmen juga sih. Belajar komitmen, belajar manajemen waktu. Tuh komitmen untuk yang mau jadi influencer. Silakan. Iya. Nah, mungkin panjangan nanti kalau itu kita bisa minta waktu lagi sama Bu Valen, Ibu Guru, dosen di mana sih, Mbak? Dosen di Lambung Mangkurat, Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Nanti kita main-main ke Banjarmasin lah ya. Iya, silahkan. Makan ikan gabus ya. Ikan haruan, ikan papuyu, ada mama saya tahu nih, Mbak, ikan haruan. Karena saya dari Tembilan yang orang 80% tuh orang Banjar. Dari mana itu? Daerah mana tuh? Tembilan tuh di Riau. Masih 6 jam, 7 jam dari Pekanbaru, Riau lah. Oh, banyak orang Banjarmasin. Banyak banget. Tapi nggak tahu ya. Jadi iklan. Jadi orang Banjarmasin yang teman saya dari Banjarmasin malah tuh kayaknya emang banyak dari Jawa ya, kayak Mbak. Kalau daerah saya kan Banjarbaru. Kalau saya itu Banjarbaru emang banyak pendatang dari Jawa sih. Iya, itu makanya kok dia malah Jawa. Bahasa Banjar itu lebih lembut daripada bahasa Banjar di tempat saya. Jadi kayak gitu. Lembut banget. Iya. Ternyata ada darah Tasik dan segala macam. Oke, anyway. Terakhir nih untuk Mbak Valen, ini karena tentang beasiswa, Mbak Valen. Jadi apa sih karakter-karakter yang harus dimiliki untuk para pencari beasiswa nih? Menurut Mbak Valen yang udah Mbak Valen ini bikin buku loh tentang tentang gimana ya, mempersiapkan diri supaya untuk bisa dapat beasiswa, terutama AS ya, fokus ke Australia AS Awards ya, Australia Awards. Jadi di situ saya lihat ada gimana mengenali diri sendiri gitu. Masya Allah banget. Nggak juga sih, cuman Masya Allah itu benar-benar yang komprehensif banget. Bagi yang belum download silahkan download ya, linknya ada di akunnya Mbak Valen. Silahkan. Itu udah berapa yang download? 4.200. Masya Allah, alhamdulillah itu semoga jadi amal jariah ya. Masya Allah itu bermanfaat banget. Apalagi kalau ada yang bingung, biasanya mereka masih bingung dari mana sih kalau daftar beasiswa. Nah, karakter apa sih yang karena udah dikasih sedemikian, sebenarnya kalau mereka udah ngikutin itu sebenarnya kayaknya bisa gitu kan. Udah tahu arahnya. Nah, ada tahu arahnya. Nah, menurut Mbak Valen apa sih yang harus dimiliki karakternya untuk para pencari beasiswa ini? Pesan lah. Yang pertama sih harus percaya pada kemampuan diri sendiri dulu. Karena pas saya belajar sosial media ini kan banyak yang DM, banyak yang lewat komentar, itu kayak udah meragukan dirinya sendiri gitu loh, Mbak. Bisa nggak sih? Australia Award nih buat PNS ya pasti PNS aja yang diterima. Australia Award ini pasti dari 3T aja, daerah 3T aja yang diterima. Aku self-employed. Juga ada yang julid ya? Ada juga sih. Aku self-employed nih, pasti nggak dapet. Jadi kayak mereka kayak udah nggak mampu dengan. Nggak mungkin lah gitu. Nggak mungkin gitu. Padahal di buku saya juga saya ceritakan. Kita kenali dulu, kita udah tahu syarat beasiswanya ini, kita udah tahu tujuan beasiswanya apa. Tujuan beasiswa itu adalah Australia Awards nih, mereka mencari agen-agen pembawa perubahan di masa depan yang ketika kembali ke Indonesia itu memberikan kontribusi ke bidang yang mereka prioritaskan. Nah, kita harus lihat kita tuh ada nggak sih chance atau potensi
sebagai agen pembawa perubahan itu. Dilihatnya dari mana, selama ini kontribusi kita apa sih? Nah, itu apa makanya harus inline nggak sih? ada rekam jejak itu. Inline nggak sih dengan apa yang akan kita ambil di Australia? Udah, nggak usah ngelihat oh dia udah dia founding foundernya apa, mendirikan apa, beliau orang terkenal dan sebagainya. Nggak usah kita bandingkan dengan diri atau kita sendiri dulu. Build your own ini Rekam sendiri jejak, lah ya, iya, rekam jejak sendiri iya, gitu betul, dari betul. sekarang gitu. Dari Kayak tadi sekarang. butuh 3 tahun gitu. Jadi harus yang pertama percaya dengan kemampuan diri sendiri. Bagaimana orang lain mau percaya kepada sobat kalau sobat sendiri nggak percaya dengan dirinya sendiri. Yang kedua ya harus punya strategi untuk membangun rekam jejak. Jadi melamar beasiswa itu nggak bisa instan. Kita harus kenali diri kita sendiri dulu. Ada nggak sih rekam jejak selama ini yang sesuai dengan tujuan beasiswa? Bagaimana kemampuan bahasa Inggris kita? Kadang ada juga yang nanya, saya mau kuliah di Australia tapi nggak bisa bahasa Inggris, gimana? Gitu. Gimana? Speechless juga sih mau jawabnya. Jadi persiapkan diri kita untuk memenuhi persyaratan beasiswa. Itu sih salah satu prinsip saya. Soalnya kadang masih banyak yang nawar gitu loh Mbak. Maksudnya? Saya masih kurang, saya 5,5 nih TOEFL-nya, IELTS-nya, padahal syaratnya misalnya 6,5, boleh nggak ya gitu. Saya nggak dapat rekomendasi pembimbing, daftar aja nggak ya. Jadi kayak masih nawar gitu loh Mbak. Pahami bahwa beasiswa itu adalah kompetitif gitu. Ribuan orang bersaing dengan kita, jadi minimal, kalau saya prinsipnya jangan ambil yang minimal. Lebihin gitu. Misalnya mereka minta syarat TOEFL-nya berapa, ambil lebih dari itu. Beyond mereka expectation. Beyond, iya, kasih ekstra lah. Kita harus ekstra. Tuh, kita harus ekstra. Supaya bisa menjadi lebih apa ya dari yang lain ya. Iya. Berbeda lah dari yang lain. Mau nggak mau ya kita harus sadari bahwa beasiswa itu kompetitif, banyak saingannya. Jadi kita harus berikan apapun yang kita bisa. Jadi saya selalu bilang jangan kasih niat 100%, 1000%. Mereka minta 2 surat rekomendasi, kalau perlu kasih berapa yang kita bisa, 4, 5 misalnya, asal rekomendasinya memang berbobot gitu ya, memang dari orang yang tahu kapabilitas kita, bukan sembarang minta aja. Kemudian yang ketiga, mungkin yang terakhir itu ya percaya aja sama rencana Allah gitu. Kalau memang udah rezeki kita ya kita dapet. Kalau memang kita udah coba berkali-kali yang memang bukan itu yang terbaik buat kita, ya udah pasti ada rencana lain yang lebih bagus lagi. Percaya ya. Percaya pada semuanya pena Allah, sudah tertulis, tinta sudah kering. Iya, itu yang terbaik mungkin. Jalannya berliku, kita nggak paham kenapa sih kita nggak dapat sesuai dengan keinginan kita, tapi kita nggak tahu bahwa itu sebenarnya yang terbaik buat kita. Gitu. Keren banget ya Bang. Yang wise kayak gini nih harus kita ajak ngobrol gitu ya? Supaya lebih perspektifnya tuh lebih terbuka dan kadang nggak tahu ini channel kayaknya banyak buat mahasiswa juga nih. Oh iya gitu ya. Mahasiswa saya. Supaya lebih kadang mungkin saya dari universitas yang ini gitu, misalnya nggak biasa di luar negeri kan universitas itu tertentu misalnya. Itu saya juga ini motivasi. Itu tambahan nih buat karena kita berdua ya bukan dari universitas terkenal atau di Indonesia misalnya gitu ya. Yang pertama saya S1-nya itu universitas swasta, bukan universitas negeri. Wah, terus yang kedua saya milih Kartini ini kan juga sebenarnya bukan group of 8 kan Mbak. Tapi jangan saya kalau beasiswa harusnya ke misalnya top kampus top 8 misalnya, top 8 Australia, Stanford. Atau misalnya negara lain, nggak harus. Yang penting tujuan kita di kampus itu apa sih? Misalnya adakah mata kuliah yang di kampus ini yang ada yang cocok dengan kita tapi nggak ada di kampus yang lain? Karena sebenarnya yang itu kita jelaskan saat propose beasiswa kan? Propose beasiswa, iya. Jadi jangan minder asal kampus kita, misalnya kita lulusan kampus atau bekerja di kampus yang kurang top, atau kampus pilihan kita di Australia pun juga mungkin bukan top of 8, nggak masalah. Banyak kok teman-teman yang diterima di beasiswa itu bukan dari top of 8, asal alasannya nowhere gitu ya. Iya, alasannya make sense. Betul. Saya kesini kan waktu saya juga sebenarnya daftar beasiswa. Iya, ini harus kupas juga ini. Oh gitu. Tapi gagal. Berapa kali? Cuma sekali sih. Iya. Tapi habis itu ya itu pas banget tuh mau nikah tuh. Dapat pengumuman. Aduh sedih. Ya nggak jadi ke diganti dengan yang lebih baik kan. Dan sekarang udah sampai Australia juga loh, ya kan. Ya jadi emang benar tadi percaya sama plan Allah tuh sangat-sangat indah lah, karena kita nggak tahu bigger picture-nya gitu, karena kita kan cuma tahu yang zoom in aja, sedangkan yang zoom out tuh Allah gitu. Masya Allah. Oke, terima kasih Mbak Valen. Iya, sama-sama. Kalau suka silahkan komen
Follow apa lagi? Like, subscribe, komen, dan share. Udah biasa banget nih. Terima kasih semua ya. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye.